Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Abi Hanif dan Umida, kepada yang aku sayangi orang tua aku dan keluarga aku, kepada yang aku hormati juga para pengurus dan teman-teman yang aku sayangi. Perkenalkan, nama aku Anasta Mekan Nugroho. Kali ini aku akan menjelaskan peta imajinasi tentang pembentukan PBU PKI. Oke, yang pertama ada menguasai Indonesia. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Dokuritsu Junbi Tosakai. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balik. Satu demi satu wilayah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan perkembangan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Tosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI, untuk menyelidiki upaya-upaya persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPU PKI terrealisasi pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara formal BPU PKI diangkat oleh Jepang, beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh nasional Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibamase Yoshio dari Jepang dan RP Sosro. Habis itu ada keresmian. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dengan membahas rancangan sidang kedua dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPU PKI IR Soekarno. Sidang BPU PKI dilaksanakan di gedung Chuosangin. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Sebagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu pada mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Ada tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, MR Soepomo, dan IR Soekarno. Usulan mengenai dasar negara Indonesia kemerdekaan pada sidang pertama BPU PKI secara berurutan sebagai berikut. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. 1. Peri nasional, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ilahi, 4. Peri rakyat, dan 5. Kesejahteraan nasional sosial. MR Soepomo tanggal 31 Mei tahun 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Persatuan Nasional Indonesia, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. IR Soekarno 1 Juni 1945. Yang pertama ada persatuan, kedua keluarga, ketiga keseimbangan jasmani dan rohani, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. IR Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan
Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.